Yang keberapa sekarang? Ya, saudara. Yang ketiga, dalam rangka untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, Allah melarang umat Islam untuk memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam, saudara. Subhanallah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya kita umat Islam tidak boleh memaksa orang kafir masuk Islam, tidak boleh mengancam mereka, menakut-nakuti mereka, menteror mereka supaya mereka masuk Islam. Haram. Nggak boleh, tidak boleh melakukan penekanan, tidak boleh melakukan pemaksaan, tidak boleh ada pengancaran, tidak boleh ada kita menakut-nakuti atau melakukan teror supaya orang lain masuk Islam. Haram, saudara. Apalagi kalau melakukan cara-cara keji, saudara, cara-cara yang menjijikkan. Seperti apa? Hipnotis. Nggak boleh umat Islam menghipnotis orang kafir supaya masuk Islam. Haram. Apalagi pakai program buntingisasi. Lu tahu buntingisasi kan? Hah? Ngebuntingin anak orang? Nggak boleh. Ada pemuda muslim dengan sengaja membuntingi perempuan-perempuan kafir supaya kalau dia sudah bunting terpaksa kawin, terpaksa masuk Islam. Haram. Kenapa semua itu diharamkan, saudara? Karena Islam agama yang mulia, agama yang agung, agama yang suci, agama yang bersih. Islam tidak mentolerir cara-cara kotor, cara-cara menjijikkan untuk saudara memaksa atau menjebak orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam. Haram. Ya Allah, kalau gitu saya tanya, agama Islam bagus tidak? Bagus tidak? Jadi kalau ada kiai ngomong, saudara-saudara, dalam rangka supaya Islam semakin kuat, semakin banyak, mari kita buntingi perempuan-perempuan kafir. Kalau ada kiai ngomong begitu, kiai sesat. Betul? Nah, saya mau tanya, selama Anda dengar kiai, ada gak kiai ngajarin begitu? Ada tidak kiai ngajarin begitu? Ada, saudara. Gak ada. Kenapa? Karena kiai-kiai kita tahu aturan. La ikraha fiddin. Gak boleh kita paksa, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik, saya tanya, apa boleh paksa orang kafir masuk Islam? Apa boleh ngancam orang kafir masuk Islam? Apa boleh nakut-nakuti orang kafir supaya masuk Islam? Apa boleh menteror orang kafir supaya masuk Islam? Apa boleh menipu orang kafir supaya masuk Islam? Apa boleh membohongi orang kafir supaya masuk Islam? Apa boleh menjebak orang kafir supaya masuk Islam? Apa boleh menghipnotis orang kafir supaya masuk Islam? Apa boleh membuntingi orang kafir supaya masuk Islam? Kenapa tidak boleh? Karena Islam agama Islam tidak mentolerir cara-cara yang kotor, keji, biadab, menjijikkan, saudara. Alhamdulillah. Bangga tidak jadi orang Islam? Syukur tidak? Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, saudara. Jadi Islam itu punya aturan toleransi, ada batasan-batasannya, saudara. Yang keempat, saudara, lalu bagaimana cara menyebarkan Islam? Maksa nggak boleh, ngejebak nggak boleh, nipu nggak boleh, ngebohong nggak boleh. Lalu cara menyebarkan Islam bagaimana? Cara menyebarkan Islam bukan dengan nipu, bukan dengan ngebohong, bukan dengan hipnotis, bukan dengan cara kotor, tapi cukup dengan cara dakwah, saudara. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bu, Pak, ini ayat diturunkan Allah kepada Nabi tatkala Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah ngajak ahlul kitab masuk Islam, saudara. Jadi Nabi ini mau berdakwah ahlul kitab, bagaimana caranya supaya mereka mau masuk Islam? Allah ajarin caranya. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ya Muhammad ke jalan Tuhanmu. Bagaimana caranya? Bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu yang manfaat? Ilmu yang diamalkan. Apa itu maksudnya ilmu yang diamalkan?
antara ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Dengan kata lain, dakwah bil qudwatis salihah, dengan suri tauladan yang baik, bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran-pelajaran yang bagus. Kalau terpaksa berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Berdebat dengan orang kafir, Allah suruh pakai cara yang terbaik, apalagi berdebat sesama umat Islam, saudara. Betul? Betul? Berdebat orang kafir caranya mesti terbaik. Jadi kalau berdebat dengan orang Islam bagaimana? Mesti lebih baik lagi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi bagaimana cara mengembangkan Islam? Bagaimana cara menyebarkan Islam? Bagaimana supaya orang kafir masuk Islam? Caranya dakwah. Dakwah bukan dengan menjebak, bukan dengan menipu, bukan dengan menteror, tapi dengan jalan berdakwah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah, selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, sudah.